Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi pada kesempatan ngaji bareng kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kisah yang bertemakan mengasihi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini saya ambil dari kitab Usfuriyah. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memulai ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala meridhoi keduanya. Qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi maka akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan buat kita bahwa kalau kita mengasihi, Allah akan mengasihi kita kembali. Kalau kita menyayangi, maka Allah pun akan menyayangi kita kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Irhamu man fil ardi, irhamu, sayangilah, man fil ardi, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kalau itu bisa kita lakukan, yarhamhum man fis sama, maka para penduduk langit akan menyayangi kita. Kalau kita menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, entah itu manusia, entah itu hewan atau binatang, entah itu ikan, entah itu tumbuhan, atau makhluk-makhluk yang Allah yang lain, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Dan berkenaan dengan hadis ini ada sebuah cerita, dan cerita ini akan saya bacakan. Al-khabaru, ada sebuah khabar, bitamamihi, yang melengkapi, wa fi muwaffaqati, yang khabar ini cocok, hadzal hadis, dengan hadis yang tadi sudah kita bacakan. Hikayatun, ada satu kisah. An Umar radhiyallahu ta'ala, dari Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kana yamsi, suatu ketika, fisikakil Madinah, Khalifah Umar bin Khattab berjalan di gang-gang kota Madinah. Faro'a, lalu Khalifah Umar bin Khattab faro'a, melihat, sobiyan, ada anak kecil, kana fi yadihi, yang ada di tangannya, usfurun, ada burung pipit. Satu ketika sahabat Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan di gang-gang Madinah. Khalifah Umar bin Khattab melihat ada anak kecil yang di tangannya sedang memegang burung pipit. Mungkin kita biasa menyebutnya burung emprit, ya, burung kecil. Wa kana yal'abu bihi, dan si anak kecil itu memainkan burung kecil tersebut. Karena sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut, farahima Umaru dzalikal usfura, sahabat Umar merasa kasihan melihat burung tersebut yang dimainkan anak kecil tersebut. Fashtarahu minas sabiyyi, lalu sahabat Umar membeli burung tersebut dari si anak kecil itu. Fa'ataqahu, setelah dibeli maka burung pipit tersebut dilepaskannya. Falamma tuwafiya Umaru radhiyallahu ta'ala anhu, maka ketika Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, ra'ahul jumhur, banyak yang memimpikan sahabat Umar bin Khattab, para jumhur ulama, fil manami, di dalam tidurnya. Fasa'alu an halihi, lalu
para jumhur ulama itu yang bermimpi melihat Khalifah Umar bertanya tentang keadaan Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Faqalu, mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai sahabat Umar. Qala ghafarali, kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjawab, qala ghafarali, Allah telah mengampuni diriku, wa tajawaza anni, dan Allah telah memaafkanku. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi kepada Khalifah Umar, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah mengampunimu, dengan sebab apa Allah memaafkanmu, bi judika, apakah dengan kedermawananmu, au bi adlika, ataukah dengan keadilanmu, au bi zuhdika, ataukah dengan kezuhudanmu. Qala, kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri, ketika aku diletakkan di dalam kubur, wa syatartumuni biturab, dan aku ditutupi dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan aku ditinggalkan sendirian di dalam kubur, fadakhala alayya malakani muhibani, maka masuklah ke dalam kuburku tersebut dua malaikat yang sangat menakutkan. Tara akli, hilanglah akalku. Warta'addat mafasali, dan gemetar seakan-akan tubuhku terpisah. Min habbatihi, karena rasa takutnya atas datangnya dua malaikat tersebut. Wa akhadhani, kemudian aku ditarik. Wa ajlasani, dan aku didudukkan. Wa arada ayas'alani, dan mereka ingin bertanya kepadaku. Kemudian tiba-tiba fasami'tu nidaan, aku mendengar suara minal hatif, suara tanpa rupa. Suara itu kemudian menyerukan, utroka abadi, tinggalkanlah hambaku, wala takhawifahu, dan janganlah kalian menakutinya. Fa inni rahimtuhu, karena aku menyayangi hambaku tersebut. Anhu, dan aku memaafkannya. Li'annahu, karena sesungguhnya rahima usfuran, dia telah menyayangi burung pipit fid dunya, waktu di dunia dahulu. Farahimtuhu fil uqba, maka aku menyayanginya di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan ini kita harus berkasih sayang kepada siapapun. Bukan hanya berkasih sayang kepada keluarga kita, bukan hanya berkasih sayang kepada saudara-saudara kita yang dekat, tetapi kita juga harus berkasih sayang kepada sesama muslim dan sesama manusia. Bahkan jauh lebih daripada itu, kita harus berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, baik itu binatang atau hewan, baik itu ikan, baik itu tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang berupa alam ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mengasihi makhluk-makhluk yang ada di bumi, sehingga kita menjadi makhluk yang disayangi oleh para penduduk langit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, kita tutup kegiatan ngaji bareng pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.